omset dan mungkin buku kas ya. Itu doang cukup. Nah, tapi kalau yang namanya pencatatan itu ada lengkap seperti accounting yang you pelajarin ya. Yang seperti yang you pelajarin di accounting itu adalah namanya pembukuan. Jadi intinya di luar yang tadi, di luar wajib pajak orang pribadi yang omset di bawah 4,8 semuanya wajib pembukuan. Karena kan hitung-hitungan bayar pajak kan dari laba rugi perusahaan kan, ya. Nah, jadi sekali lagi ya, yang dimaksud dengan pencatat. Jadi kesimpulan pencatatan adalah bagian dari pembukuan. Nah, pencatatan cukup buku penjualan, buku kas. Nah, kalau yang namanya pembukuan itu lengkap accounting yang pelajarin selama ini. Ya. Ya, jadi sekali lagi sekarang sudah bisa membedakan ya pencatatan dan pembukuan ya. Halo. Ya, jadi Anda sudah harus bisa membedakan yang namanya pembukuan dan pencatatan ya. Jadi saya ulangi lagi, pencatatan adalah bagian dari pembukuan. Nah, yang boleh melakukan pencatatan hanya wajib pajak orang pribadi yang omsetnya di bawah 4,8 per tahun. Di luar itu semuanya wajib bikin pembukuan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Nah, sekarang karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Ya, dalam menyusun laporan keuangan ya. Jadi dapat dipahamin. Jadi laporan keuangan yang kita hasilkan dapat mudah dipahamin. Terus relevan. Nggak tahu. Kenapa? Halo? Halo? Nggak apa-apa, maaf kepencet. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ya. Jadi harus materialistisnya ya, keandalannya, substansi menggali bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat diperbandingkan ya dengan bisnis yang sama, dengan tahun yang berbeda ya. Terus tepat waktu ya, laporan keuangannya tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan waktu ya. Ya, penyajian laporan keuangan ya, kita harus sajikan secara komparatif, artinya bisa dibandingkan ya. Terus materialitasnya juga kita harus ungkapkan. Terus identifikasi laporan keuangan, penyajian yang wajar, kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, konsistensi ya, ini semua ya. Ini yang hal-hal yang kita harus perhatikan dalam menyusun laporan keuangan ya. Laporan laba rugi ya. Ruang lingkupnya menyajikan laba rugi suatu periode tertentu, yang menyajikan laba rugi suatu periode tertentu dan menunjukkan kinerja keuangan suatu periode tertentu. Terus informasi minimal yang disajikan. Ya, minimal harus yang disajikan apa? Pendapatannya, biayanya, laba ruginya, investasi dengan metode ekuitas, beban pajak, laba rugi neto, ya maksudnya laba rugi setelah pajak, terus analisis beban atas dasar sifat beban atau fungsi. Bila atas dasar fungsi diperlukan informasi tambahan atas dasar sifat, dan pos luar biasa tidak diperkenankan ya. Laporan perubahan ekuitas, perubahan modal, maksudnya laporan perubahan modal ya, menyajikan laba rugi entitas suatu periode ya, pendapatan dan beban diakui langsung dalam ekuitas untuk periode tertentu, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan dalam periode tersebut ya, rekonsiliasi antara tercatat awal dan akhir periode dari suatu komponen ekuitas ya, kita harus melakukan rekonsiliasi ya.
laporan laba rugi dan saldo laba dapat digabungkan, ya. Jadi laporan laba rugi dan saldo laba dapat, ini maksudnya return earning, dapat digabungkan dan disajikan sebagai pengganti laporan perubahan ekuitas apabila perubahan ekuitas hanya muncul karena laba rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, perubahan kebijakan akuntansi. Ya. Nah, jadi kita kalau apa kan kita neraca kan kita tahu pengelompokannya kan ya. Pengelompokan neraca itu terdiri dari aset, kewajiban di sisi kredit dan ekuitas di sisi kredit, ya. Yang jadi tadi saya bilang kalau misalnya asetnya 5, berarti kan bisa ini 2 tambah 3 atau 5 sama dengan 3 tambah 2, ya kan? Atau 2 tambah 3, ya, itu bisa aja. Atau ini 5, ini 4 tambah 1, kan bisa. Itu matematik kan, ya. Jadi aset ini dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Maksudnya aktiva tetap, ya. Jadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Dan kewajiban juga ada jangka pendek dan jangka panjang, ya. Laporan arus kas, ya, menyajikan arus kas dari operasi investasi dan pendanaan, ya. Bunga dan dividen diungkapkan terpisah secara konsisten sebagai aktivitas operasi investasi atau pendanaan, ya. Pajak penghasilan diungkapkan terpisah sebagai aktivitas operasi kecuali dapat diidentifikasi secara spesifik, ya. Transaksi non-kas tidak dapat dimasukkan dalam laporan arus kas. Nah, catatan atas laporan keuangan, ya. Struktur. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, informasi disiarkan dalam SAK etap tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, ya. Informasi tambahan tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi relevan dalam memahami laporan keuangan. Urutan penyajian, pernyataan laporan keuangan setelah disusun secara SAK etap, ringkasan penyajian signifikan diterapkan dalam informasi pendukung pos-pos laporan keuangan, pengungkapan informasi lainnya. Ya, kebijakan akuntansi, dasar pengukuran kebijakan akuntansi lainnya yang relevan. Pertimbangan secara terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi. Ketidakpastian estimasi, informasi mengenai asumsi pokok tentang masa depan mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode laporan merupakan risiko signifikan yang menyebabkan adanya penyesuaian material terhadap aset dan kewajiban dalam laporan keuangan berikutnya. Ya.